Halo Sobat Pembelajar semuanya, selamat datang di channel Sang Guru Pembelajar. Pada kesempatan kali ini untuk membuka pembahasan kita di Sang Guru Pembelajar, kita akan mulai dengan membahas isu yang saat ini sedang booming, sedang ngetrend gitu ya, yaitu terkait new normal life. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini sedang banyak ya membicarakan terkait new normal life ini. Tentu banyak yang penasaran, banyak yang ingin tahu atau mungkin malah sudah tahu terkait new normal life ini. Oke, tapi sebelumnya kita akan sama-sama untuk mengenal dulu apa itu sebenarnya Sang Guru Pembelajar. Jadi Sang Guru Pembelajar ini sebenarnya merupakan channel kita untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Di antaranya nanti isi dari Sang Guru Pembelajar ini yaitu materi pembelajaran sekolah, review jurnal, gagasan, ide, pendapat atau apapun. Kemudian terkait request materi, terserah, boleh dari teman-teman semua memberikan request materi. Misalnya dari adik-adik pingin ada pembahasan terkait apa, materi fisika, kimia, biologi atau apa, silahkan dapat di request di Sang Guru Pembelajar ini. Oke, kita yang penting tidak membahas terkait politik ataupun sara di Sang Guru Pembelajar ini. Oke, kita masuk langsung ke topik bahasan kita ya. Kita di sini akan membahas terkait new normal life. Seperti kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa kehidupan kita itu sudah pasti akan berubah. Nah, untuk mengatasi resiko wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Jadi banyak yang saat ini membicarakan new normal seperti itu. Nah, sebenarnya new normal itu seperti apa sih? Kemudian ada juga yang bilang new normal itu sama aja kita tuh masuk di herd immunity gitu ya. Nah, sebenarnya apakah benar sih kalau new normal itu sama dengan herd immunity? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Jadi untuk tatanan kehidupan normal ini itu ada beberapa fase yang sudah dirancang oleh pemerintah. Nah, ini berdasarkan tempo.co itu ada 5 fase ya, yang pasti teman-teman sendiri sudah tahu, sudah menyebar di media sosial. Nah, yang ingin kita bahas di sini dalam waktu yang singkat ini, sebenarnya apakah sama sih new normal life itu dengan herd immunity? Nah, kalau kita lihat ini berdasarkan dari kompas.com, itu herd immunity sendiri itu adalah kondisi ketika sebagian kelompok atau populasi manusia itu menjadi kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut. Tapi ada syaratnya untuk mencapai herd immunity itu, yaitu setidaknya ada 70% dari populasi harus terinfeksi terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau kita lihat new normal life ini, itu sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Jadi sebenarnya memang tidak mudah bagi kita ataupun bagi pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Banyak juga pelaku usaha yang selama 2 bulan ini kan juga tidak mudah menghadapi ini semua. Jadi pemerintah kemudian mengeluarkan adanya new normal life. Sebenarnya perbedaannya di sini, ketika herd immunity itu kita dibiarkan begitu saja, dibiarkan istilahnya ya udahlah, tidak ada panduannya, tidak ada apa, terserah, kita akan dibikin untuk terpapar. Setidaknya 70% dari kita akan dibuat terpapar sehingga kita akan menjadi kebal seperti itu. Tapi di sini sendiri kita tahu bahwa ada negara yang sudah melakukan herd immunity ini dan ternyata memang tidak efektif. Nah, kalau misalnya kita
membandingkan dengan new normal life sebenarnya sedikit berbeda, karena kalau di new normal ini kita itu mengadopsi perilaku hidup yang tetap menekan risiko penularan. Jadi di tempat kerja kita harus tetap ada social distancing, kemudian menggunakan masker, kemudian tetap menggunakan hand sanitizer, rajin mencuci tangan. Jadi kita tetap menekan risiko penularan itu, tetapi kita tetap hidup normal, tapi dengan tata cara kehidupan yang baru, dengan cara yang baru, seperti itu. Kemudian sebenarnya apa sih isi dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes 328 2020? Nah, teman-teman semua, teman-teman pembelajar, sobat pembelajar dapat mendownload itu di covid19.go.id. Isinya seperti ini, kurang lebih ya. Kita akan bahas. Jadi di sini adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan di tempat kerja. Kita akan masuk ke atas, mulai dari judulnya. Jadi pemerintah itu sudah mengatur di sini tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja. Konsekuensinya, pengusaha itu harus patuh, taat terhadap aturan-aturan kesehatan, protokol kesehatan yang ada di sini. Meskipun kita belum tahu ya, apakah nanti akan ada peraturan lain, apakah linier atau tidak linier dengan protokol ini, tapi yang jelas protokol ini sudah ada, dan bisa kita baca bagaimana. Nah, ini di sini ada bagaimana protokol kesehatan saat kita kembali bekerja pasca PSBB ini. Jadi apa yang harus disiapkan tempat kerja? Nah, di sini ada pihak tim manajemen COVID, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Apa yang harus disiapkan tempat kerja terkait protokol kesehatan ini, semuanya ada di sini. Nah, ini kemudian bagaimana ketika di tempat kerja itu ditemukan OTG, ODP, PDP atau memang sudah terkonfirmasi COVID-19. Itu ada di sini. Sudah ada diatur dalam Permenkes ini. Jadi tetap ada pengendalian, kita tidak dibiarkan sama sekali seperti itu. Kemudian untuk melewati pandemi ini kita kita harus siap, kita harus terbuka bahwa kita memang akan masuk ke era kehidupan yang baru, di mana di situ kita akan menjaga diri kita sendiri, menjaga orang lain dengan protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini yang pertama pastinya tentunya kita harus menjalankan protokol kesehatan ya. Kalau kita lihat di sini, kita harus menjalankan protokol kesehatan penanggulangan COVID kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan tentu semua pihak harus mendukung itu, dari tempat kerja, dari transportasi umumnya, semuanya lah, karena kita tidak dalam kondisi yang bisa lepas begitu saja, karena kita tahu bahwa ada negara yang sudah menjalankan herd immunity dan itu ternyata belum efektif. Antibody yang terbentuk belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu oleh sebab itu kita harus saling menjaga di sini, menjalankan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Semua pihak harus ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua, kita harus jujur pada diri kita sendiri dan lingkungan. Kalau kita memang merasa tidak sehat, kita memang merasa ada sesuatu yang sakit atau kita tidak seharusnya untuk masuk, ya kita jujur pada diri kita sendiri dan kita jujur pada lingkungan. Tidak usah takut, nanti kalau misalnya sakit dipecat atau apa, tidak. Justru itu adalah langkah terbaik yang bisa Anda lakukan dari diri Anda sendiri, yaitu jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan.
Dengan jujur, Anda telah menyelamatkan diri Anda sendiri dan telah menyelamatkan orang lain di lingkungan Anda. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus bersatu dan saling menjaga. Kalau saya lihat di beberapa media sosial itu banyak kalimat-kalimat yang menyatakan ya kita harus menjaga diri kita masing-masing. Tidak, sebenarnya justru di new normal life ini kita harus saling menjaga. Kita harus bersatu. Kita harus tahu mana porsi kita sebagai diri kita pribadi dan mana porsi kita sebagai lingkungan sosial orang lain. Jadi kita harus bersatu dan saling menjaga di sini. Kemudian yang terakhir yaitu berserah diri kepada Tuhan. Kalau di sini mungkin saya langsung di sini kita bisa berserah diri itu dengan selalu istilahnya mengingat kematian. Karena pada dasarnya memang kita di dunia ini kan hanyalah sementara. Nah, ini sebenarnya juga ada penelitian yang ini saya sharing di sini gitu. Jadi ternyata mengingat mati itu bukan kemudian kita frustasi seperti itu, tidak apa-apa jika kita mau menyiapkan di new normal life itu, mau menyiapkan istilahnya wasiat. Kira-kira nanti kalau memang kita sudah saatnya, kita tidak tahu, kita harus siap dengan tatanan kehidupan yang baru ini. Kita juga harus siap dengan hati perasaan yang baru. Jadi kita harus siap dengan keikhlasan yang baru. Kita tidak tahu siapa yang pergi lebih dulu, kita tidak tahu apakah kita dulu, keluarga kita dulu, atau siapa. Nah, itu adalah suatu keyakinan yang justru sebenarnya bukannya frustasi terhadap hidup itu, bukan, tapi ada penelitian bahwa ternyata dengan mengingat kematian itu, kita itu justru bisa menjadi lebih bahagia. Jadi ini salah satu penelitian, itu juga dikorelasikan dengan rahasia kehidupan orang di Bhutan ya. Jadi kalau kita tahu bahwa negara Bhutan itu adalah salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Nah, di sini ada suatu penelitian di University of Kentucky ya pada tahun 2007 bahwa ternyata sudah pernah mengungkap bahwa mengingat kematian dengan kehidupan yang bahagia itu ada korelasinya, seperti itu. Jadi mengingat kematian itu bukan sesuatu hal yang mengerikan gitu ya, tapi dengan mengingat kematian, dengan kita tuh sadar bahwa kita itu akan mati, itu otomatis otak kita itu justru menemukan sesuatu hal yang bahagia. Dan kita tahu bahwa bahagia itu dapat meningkatkan sistem imun kita. Jadi bukan berarti bahwa kita mengingat kematian itu kemudian kita frustasi dengan pandemi ini, tidak, tapi kita justru siap dengan segala konsekuensi yang ada, dan kita jangan sampai kemudian mengabaikan protokol kesehatannya, tidak, tetap menjalankan protokol kesehatan, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, bersatu, saling menjaga, dan tentu berserah diri kepada Tuhan. Salah satunya dengan mengingat kematian. Demikian dari Sang Guru Pembelajar. Terima kasih telah mengikuti vlog kami yang pertama, dan nantikan terus vlog-vlog kami selanjutnya. Kami akan banyak membahas terkait materi pembelajaran di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, kita akan bahas. Kemudian kita akan mereview jurnal-jurnal yang penting dan relevan terkait dengan isu-isu di masyarakat. Adapun gagasan, ide atau pendapat yang akan disampaikan di sini, mungkin yang sudah disampaikan via tulisan ataupun yang belum tertulis akan disampaikan di sini. Kemudian silahkan bagi sobat pembelajar semua, kalau ingin memberikan request materi, yang penting materi itu tidak mengandung politik ataupun sara, kita akan mencoba untuk menayangkannya di Sang Guru Pembelajar. Demikian, selamat bersiap-siap untuk menyongsong tatanan kehidupan yang baru. Tetap semangat. Salam Guru Pembelajar. Salam pembelajar untuk sobat pembelajar semua.